Indonesia nggak bisa menghindar dengan lawan siapapun. Sekarang mereka yang berpikir, dia mau lawan kami atau lawan Myanmar. Silakan pilih. Ya, mungkin saja terlalu overconfidence, bisa saja percaya diri terlalu berlebihan sehingga kita tidak berkembang permainan kita. Saya pikir bagi Indra Safri harus bisa melihat ini ya. Kalau dia mempertahankan pemain-pemain kemarin yang di awal the winning team itu bermain mungkin agak lain, tapi ya semua tergantung dari Indra Safri, dia lebih tahu dengan kondisi timnya. Tapi ini menjadi pukulan ya, tamparan keras buat kita di mana kita yakin tadinya untuk bisa menang melawan China Taipei, namun sekarang berbalik. Kita justru kalah. Kalau hasil imbang saja kita dapat, ini aman bagi kita. Kita juga sudah bisa membuka tiket lolos jika imbang, karena paling tidak kan kita bisa mendapatkan, kalau bukan runner up, ya peringkat ketiga terbaik yang bisa lolos. Kembali Indra Safri tentunya harus mengevaluasi permainan yang mengecewakan dalam menghadapi China Taipei, di mana kita tidak bisa membuat satu gol pun ke gawang China Taipei. Ya, tentunya ada catatan-catatan bagi Indra Safri untuk ada perbaikan-perbaikan dalam pertandingan tanggal 24. Ya, tetap semangat bagi timnas U24 karena Anda belum tersisi, posisi masih di urutan kedua, China Taipei ketiga, korut di atas, sehingga kita masih punya peluang. Artinya bermain imbang juga dengan Korea Utara, bagi kita aman untuk mendapatkan salah satu slot di 5 tim terbaik dari urutan ketiga. Pemain-pemain Indonesia saya rasa belum bersedia sepenuhnya untuk mengekang asakan pemain Chinese Taipei ini, dan akhirnya gol tunggal itu terhasil di menit babak awal separuh masa kedua, mungkin di menit yang ke-1 atau yang kedua gol itu, dan Indonesia tidak dapat membalas gol Chinese Taipei ini, dan akhirnya mereka kalah. Dan ini sangat-sangat mengejutkan, sebab apa, di atas kertas itu semua menjangkakan Indonesia menang mudah, termasuk saya sendiri guys. Secara jujurnya ya, saya sendiri menjangkakan Indonesia itu menang dengan mudah ke atas Chinese Taipei ini. Tetapi Chinese Taipei berubah secara 180 derajat dari segi bertahan. Mereka itu disiplin, menutup ruang-ruang di tengah. Dia fight juga di lini tengah. Jadi secara individu para pemain kita sebetulnya nggak buruk, tapi secara teamwork nggak jalan karena taktik permainan ini sudah bisa kebaca oleh para pemain tim lawan. Dan memang sih kita melihat bahwa tanpa kehadiran pemain yang bermain di luar negeri beda total kan permainan dari timnas Indonesia. Di Asian Games kali ini kan timnas Indonesia U24 ya, yang seharusnya U23 karena kan Asian Games-nya diundur ya tahun lalu, sehingga diselenggarakan tahun ini, maka pemain yang seharusnya bermain tahun lalu bisa bermain juga di Asian Games tahun ini. Jadi sosok pemain kreatif di tengah itu memang tidak ada ya. Artinya seorang playmaker seperti Beckham Putra atau Marcelino Ferdinand, Syahrini Abimanyu kan bermain lebih ke dalam ya. Walaupun dia banyak memberikan umpan-umpan yang akurat juga, tapi seharusnya bisa diimbangi dengan pergerakan. Jadi ketika memang sudah skema permainan dari Coach Indra Safri itu sudah mengandalkan aliran bola, artinya kan yang diandalkan tuh passing ya, passing. Nah harusnya dari tengah juga itu ada pergerakan untuk menekan lini pertahanan dari Chinese Taipei, tapi saya tidak melihat banyak pemain dari Indonesia yang melakukan itu. Dari dua pertandingan yang kita lihat, organisasi yang dimiliki oleh China Taipei amburadul, nggak jelas. Defense banyak bolong, banyak ruang, kemudian attacking yang mereka bangun pun nggak jelas, hilang bola, passing-passingnya jelek. Nah, lalu ketika aku menonton Indonesia menghadapi China Taipei di Asian Games ini, 180 derajat berbeda. Kalau kita bicara fase defending, defense-nya teman-teman, mereka bentuk 4-4-2. Rapat, padu, padat, compact banget. Sayap kiri, sayap kanan, sering track back, bantu 4 pemain belakang dari China Taipei. Membiarkan pemain-pemain timnas Indonesia masuk nih dengan penguasaan bola yang besar, tapi tak ada kreativitas. Ketika patah serangan yang dilakukan oleh Indonesia, di saat itulah pemain-pemain China Taipei dengan cepat langsung melakukan pass break ataupun transisi, langsung memberikan bola ke pemain nomor 8 dan nomor 9. Korea Utara tuh mainnya nggak defensif, mereka akan main normal ya. Cara main mereka nggak mungkin defensif. Nah kita sekarang yang penting melawan Korea Utara tidak usah terlalu bernafsu untuk menang gitu. Main normal aja, main santai. Kita tahu bahwa di grup ini yang terkuat itu Korea Utara. Ya. Sama seperti ketika lawan Kyrgyzstan, pemain kita main normal, main tenang, justru mainnya bagus. Semalam itu karena kita justru
mungkin karena pemain sudah nyaman dengan kemenangan atas Kyrgyzstan, jadi ada kesan memang sangat percaya diri, tapi ketika menghadapi tembok pertahanan yang kokoh bingung, nggak ada solusi. Karena bola nggak pernah nyampe ke depan, selalu bisa diblok oleh pertahanan China Taipei yang memang sangat rapat. Nah, menghadapi Korea Utara, mungkin cara main Korea Utara tidak akan seperti China Taipei semalam. Mereka akan bermain lebih terbuka, ruang-ruang akan lebih banyak tercipta. Nah, disitulah pemain kita harus bisa memanfaatkan. Nah, memang persoalan terbesar adalah bagaimana bola sampai ke striker kita. Itu persoalan terbesar. Kita harus bisa membuat kreativitas di lapangan tengah itu tidak hanya mengandalkan penetrasi dari dua sisi sayap, Egy, kemudian Ramai Rumakik, tapi juga kita bisa dari tengah itu memberikan support bola-bola matang yang memungkinkan striker itu dapat bola di area yang memungkinkan dia mencetak gol. Nah, semalam itu menghadapi China Taipei, Titan Agung juga di babak pertama sudah mencoba, tapi dia dengan melakukan rotasi, dengan melakukan pergerakan keluar kotak penalti juga sulit, karena lawannya memang sangat bagus defense-nya semalam. Jadi kita harus memberikan kredit juga kepada China Taipei yang bermain dengan compact defense yang sangat baik, bukan sekedar karena kita main banyak salah, bukan sekedar karena kita main nggak bagus, tapi lawan memang sangat bagus tadi malam dari sisi pertahanan ya. Nah, memang harus dikurangi kesalahan-kesalahan karena kita beberapa kali salah passing, bahkan gol yang tercipta di gawang Indonesia sebetulnya juga bermula dari kesalahan kita sendiri. Itu harus dikurangi. Laga kedua grup F Asian Games antara Timnas U24 Indonesia vs China Taipei berakhir dengan skor 0-1. Pertandingan antara Timnas U24 Indonesia kontra China Taipei itu digelar di Zhejiang Normal University Stadium, China, Kamis tanggal 21 September tahun 2023, sore WIB. Setelah bermain imbang 0-0 pada babak pertama, Indonesia langsung tertinggal lewat gol cepat Chinese Taipei. Baru 2 menit babak kedua berjalan, gawang Indonesia langsung jebol lewat Chin Wen-Yen memanfaatkan kemelut di kotak penalti Indonesia. Tertinggal 1 gol membuat Indonesia meningkatkan intensitas serangan. Namun, upaya Hugo Samir dan Ramai Rumakik masih bisa dipatahkan oleh lini pertahanan China Taipei. Serangan-serangan yang dibangun Indonesia terus menemui kebuntuan. Meski telah memainkan tenaga-tenaga baru namun pertahanan rapat Chinese Taipei belum juga runtuh. Memasuki 15 menit akhir pertandingan penampilan Indonesia belum juga membaik. Serangan lewat sayap tak menemui jalan, kombinasi dari tengah bisa diredam. Praktis tak ada peluang berbahaya yang bisa dibuat Garuda Muda setelah Chinese Taipei parkir bus alias menempatkan semua pemainnya di area pertahanan. Di penghujung laga Indonesia mendapat peluang melalui tendangan bebas dari luar kotak penalti, plus 1 pemain Chinese Taipei Liang Mengxin mendapatkan kartu merah. Sayangnya tendangan tersebut berakhir antiklimaks dan hanya menjadi tendangan ke gawang untuk Chinese Taipei. Hingga wasit meniup peluit panjang, Indonesia gagal mencari gol penyeimbang dan harus tumbang 0-1. Hasil ini sekaligus membuat Indonesia harus meraih kemenangan atas Korea Utara pada laga terakhir grup F, Minggu, tanggal 24 September tahun 2023. Timnas Indonesia U24 menelan kekalahan di partai kedua grup F Asian Games 2023. Berhadapan dengan Timnas Chinese Taipei U24, Garuda Nusantara tumbang dengan skor 1-0. Gol kemenangan Chinese Taipei dicetak oleh Chun Wen-Yan di awal babak kedua. Berkat hasil ini Timnas Indonesia masih berada di peringkat pertama grup F dengan raihan 3 poin sementara Chinese Taipei berada di peringkat 3 dengan raihan 3 poin, namun kalah selisih gol dari Indonesia dan Korea Utara. Pertandingan yang digelar di Zhejiang Normal University Stadium ini berjalan dengan sengit. Timnas Indonesia U24 mencoba mengambil inisiatif serangan terlebih dahulu. Namun Chinese Taipei terlebih dahulu yang menebar ancaman di laga ini melalui serangan dari sisi kiri namun Adi Satrio berhasil menggagalkan serangan Chinese Taipei. Timnas Indonesia terlihat kesulitan untuk membongkar pertahanan rapat Chinese Taipei. Koordinasi para penyerang Timnas Indonesia terlihat tidak maksimal sehingga peluang-peluang yang tercipta mudah diantisipasi oleh tim lawan. Di menit ke-28, gawang Indonesia nyaris kebobolan setelah terjadi miskomunikasi antara Rizky Ridho dan Bagas Kava. Chen Po Liang berhasil merebut bola dan melepaskan tembakan namun beruntung bola masih bisa diblok barisan pertahanan Indonesia. Peluang terbaik Indonesia di babak pertama ini lahir di menit ke-41 setelah Ananda Raihan melepaskan tembakan memanfaatkan umpan terobosan dari luar kotak penalti, namun sayang sepakannya mengarah tepat ke pelukan kiper. Skor 0-0 menutup jalannya pertandingan di babak pertama. Timnas Indonesia U24 mengawali babak kedua dengan cukup baik. Namun baru 3 menit laga berselang,
Timnas Indonesia justru kebobolan, berawal dari pergerakan Lin Wei Chien di sisi kiri. Sang striker memberikan umpan tarik ke Chun Wen-yan yang tidak terkawal dan sang winger dengan mudah menyambar bola itu dan menjadi gol. Chinese Taipei unggul 1-0 atas Indonesia. Tertinggal 1-0, Garuda Nusantara mencoba menaikkan tempo permainan. Serangan bertubi-tubi dilancarkan pasukan Indra Syafri ke gawang sang lawan. Namun karena koordinasi yang kurang maksimal antara lini pertahanan dan lini serang Indonesia membuat serangan-serangan Indonesia itu tidak menghasilkan peluang yang berarti. Di menit ke-89, Egy Maulana Fikri mencoba mengancam gawang Chinese Taipei dengan tembakannya namun bola masih bisa dibaca dengan baik oleh Chiu Yu Hung. Di masa injury time, Chinese Taipei harus bermain dengan 10 pemain setelah Liang Mengxin mendapatkan kartu kuning kedua. Meski bermain dengan 10 pemain, Chinese Taipei mampu mempertahankan keunggulan mereka hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan.